إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, sudah menjadi sunnatullah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan kesempatan hidup di muka bumi ini agar kemudian hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu beramal. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla akan melihat apa yang mereka amalkan di dunia. Apakah mereka termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beramal saleh, yang memahami hakikat tujuan diciptakannya sebagai manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepadanya, ataukah dia meninggalkan ibadah kepada Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pun berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwa alladhi khalaqakum faminkum mu'minun wa minkum kafir, wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang mukmin, dan di antara kalian ada yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apapun yang kalian perbuat. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم
wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha' kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Bagi setiap manusia bertingkat-tingkat dalam beramal, bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkatan mereka dalam beramal dan berbuat di dunia ini. Ada yang taat, ada yang bermaksiat, yang melaksanakan ketaatan pun bertingkat-tingkat, yang melakukan perbuatan kemaksiatan pun bertingkat-tingkat keadaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang telah mereka amalkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, Dzur Rahmah, yang memiliki rahmat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, Allah akan memusnahkan kalian. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla akan mengganti kaum yang lain. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kalian pertama kali, yang kalian berasal dari keturunan kaum yang lain. Lalu kemudian Allah menyatakan, katakanlah kepada mereka, wahai kaumku, beramallah kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sesungguhnya aku pun beramal. Namun hendaknya kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan yang terbaik bagi kaum mukminin. Dan tidaklah beruntung orang-orang yang berbuat zalim, yang meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin adalah seorang yang benar-benar memahami hakikat penciptaannya di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwa dunia ini merupakan darul ibtila, tempat di mana seorang hamba diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Agar kemudian Allah Azza wa Jalla melihat siapa di antara mereka yang bersabar di atas keimanannya, yang bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara mereka yang kufur, yang merasa nikmat dengan kehidupan dunia, yang menyebabkan dia lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami, tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terlalu riba dengan kehidupan dunia, merasa nikmat dengan berbagai macam kenikmatan dunia. Lalu kemudian mereka lalai dari ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, ulaika ma'wahumun nar. Mereka ini yang merasa nikmat dengan kehidupan dunia, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka mendapatkan neraka waliyadzubillah disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim jannatin tajri min tahtihimul anhar tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, mengarahkan mereka kepada keimanan yang hak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinggal kita melihat di manakah kita di antara dua kelompok ini. Apakah kita termasuk di antara hamba-hamba yang mukmin,
yang mengerti tentang hakikat kehidupan dunia, lalu kemudian berusaha memanfaatkan dunia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang lalai, yang merasa nikmat dengan kehidupan dunia, ketika dibentangkan kepadanya harta dan kemewahan, lalu kemudian kenikmatan tersebut menyebabkan dia lalai dari beribadah kepada Allah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Kata para ulama, yang dimaksud khadirah berasal dari kata khudrah, yakni hijau. Dan di sini ada dua pemahaman. Makna yang pertama yang dimaksud hijau dalam hadis ini, bahwa dunia itu indah. Seperti halnya seorang memandang daun-daun yang hijau, di mana dia merasa nikmat ketika memandangnya. Makna yang kedua yang dimaksud dengan khadirah, bahwa dunia ini akan sirna dan fana. Seperti halnya daun-daun yang berwarna hijau, dia tidak akan selalu berwarna hijau. Akan datang masanya dia akan punah dan dia akan menjadi kering. Sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha liyanzura kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kalian silih berganti di muka bumi ini, yang tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang kalian amalkan di muka bumi. Maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia, dan hati-hatilah kalian terhadap fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel disebabkan karena fitnah wanita. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memelihara dan menjaga kita dari berbagai macam fitnah yang zahir dan yang batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kita telah mengetahui tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa untuk beribadah kepada Allah di sana ada pedoman. Pedoman yang mengantarkan kita kepada kebenaran dalam beribadah. Pedoman yang akan membawa kita kepada hidayah. Dan pedoman inilah yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada'. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan, kitab Allah wa sunnah Rasulih." Aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman. Selama kalian berpegang teguh dengan kedua pedoman itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, yang membimbing hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin
alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim membimbing hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang paling benar, jalan yang paling lurus, dan memberi berita gembira kepada kaum mukminin yang senantiasa beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan Nabi alaihi salatu wassalam wa sunnah rasulih, dan berpeganglah kalian kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Apabila mereka menghendaki kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, tidak ada solusi yang lain. Tidak ada jalan yang lain kecuali dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan, setiap pendapat, setiap pemikiran harus dikembalikan kepada kedua pedoman ini. Apabila sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah keyakinan dan yang kita amalkan. Namun apabila ucapan dan pemikiran tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka seorang Muslim tidak pantas untuk beramal dengannya dan berpemikiran dengan pemikiran tersebut. Oleh karena itu, telah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, tu'radu alayya nuktah min nukatil qaum, fala akhbaruha illa bisyahidai adlin al-kitab wa sunnah. Sesungguhnya telah diberikan kepadaku ucapan-ucapan satu kaum, perkataan-perkataan mereka, namun saya tidak menerimanya kecuali apabila sejalan dengan dua saksi yang adil, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Junaid rahimahullah. Kata beliau, madhabuna muqayyadun bil kitab was sunnah. Faman lam yaqra' al-Quran wa yaktub al-hadith la yuqtada bihi fi tariqina. Madhab kami itu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dan tidak menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diikuti dalam jalan kami. Sebab itulah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diberi hidayah dan istiqamah di atas hidayah hingga kita meninggalkan dunia dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعصمنا من البدعة والفتنة وأحينا على الإسلام والسنة واجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة واحشرنا في زمرته بعد الممات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسكن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها نور مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى
كفروا فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله.